Malam Mas. Malam. Eh, saya ingin melakukan sosial eksperimen Mas gitu. Jadi mau izin nggak apa-apa kan? Oke. Dengan Mas siapa? Saya Muhammad Zam Syahroni. Oke. Sudah siap Mas ya? Saya berikan pertanyaan. Insya Allah siap. Kebetulan ini yang saya tanyakan seputar Pancasila Mas gitu. Jadi langsung aja ke pertanyaan. Ini kan sudah mahasiswa gitu kan. Kebanyakan mungkin lupa. Bisa disebutin sih Mas Pancasila itu apa aja? Gitu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mantap. Berarti masih hafal Mas ya. Soalnya kita buat kayak gini Mas, itu memang latar belakangnya banyak yang lupa gitu loh. Oke. Nah, melanjutin dari yang Mas sebutin tadi, itu kita ingin menarik dari poin ke sila kelima Mas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana sih sila ini dalam penerapan di Indonesia? Apakah menurut Mas Izam sendiri sudah benar-benar diterapkan gitu loh keadilan itu dari segi apapun? Mungkin Mas Izam bisa gambarin sendiri. Mungkin kalau dari segi keadilan ya, segi keadilan dari pemerintahan sendiri, dari pemerintahan Indonesia yang sekarang, mungkin bukan kurang efektif, cuman kurang berjalan aja. Kalau misalkan keadilan pemerintah yang sekarang itu lebih ke orang-orang yang lebih besar gitu. Jadi kedudukannya lebih orang yang lebih besar. Sedangkan untuk orang-orang yang rendahan, yang tumpulnya di bawah, itu masih kurang keadilannya. Seperti di pedesaan. Kemarin ada isu-isu yang dana pemerintahan itu nggak diimplementasikan untuk membangun jalan, sedangkan di anggarannya di situ untuk membangun jalan. Sedangkan di kota-kota itu dibangun jalannya, gitu. Otomatis kan di situ dapat kita simpulkan bahwa keadilan dari pemerintah Indonesia itu belum menyeluruh. Oke. Jadi bisa saya simpulkan lebih ke hanya hukum hanya berlaku untuk orang bawah gitu Mas ya. Iya. Selama ini seperti itu, belum menyeluruh. Oke. Baik Mas, itu aja. Terima kasih Mas ya. Siap. Dengan Mbak siapa? Salsa. Salsa. Oke. Langsung ke pertanyaan Mbak ya. Oke. Masih hafal dengan Pancasila Mbak? Oke, bisa disebutin? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke. Dari Pancasila yang Mbak sebutin tadi itu pertanyaan yang kedua itu kita ambil dari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mbaknya pribadi itu bagaimana sih dari sila kelima ini, apakah di Indonesia ini sudah benar-benar diterapin keadilan itu gitu? Menurut saya, keadilan Indonesia belum terlalu diterapkan ya. Misalnya pada saat kayak yang kasus yang kayak penghukuman pencurian ayam gitu, itu malah kadang beberapa kali sering kali lebih berat daripada kasus yang korupsi gitu. Kurang adil gitu, untuk bahkan secara hukum aja itu kurang adil. Baik, jadi bisa saya simpulkan lebih tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu Mbak ya. Oke, baik Mbak, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Kalau boleh tahu dengan siapa? Saya Erni. Dengan Mbak Erni ya. Jadi untuk malam ini saya akan bertanya mengenai Pancasila. Pancasila kan sebagai ideologi bangsa. Pancasila memiliki poin 1 sampai 5. Mungkin bisa disebutkan? Ya, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mbak. Lalu saya ada pertanyaan kedua nih. Jadi
Pancasila itu kan mengandung poin 1 sampai 5 kan. Nah, saya ingin bertanya tentang poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin kelima itu menurut Mbak itu udah ditetapkan di negara kita nggak sih, tentang pemerintahannya atau mungkin tentang hukum-hukum? Ya, menurut saya belum sepenuhnya ya Mas, belum sepenuhnya diterapkan. Soalnya kita lihat dari segi hukum pun, dari segi hukum kayak yang seharusnya dihukum ringan ternyata dihukum berat kayak gitu. Berarti dari segi hukum kita belum menerapkan poin kelima gitu kan? Boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Hasbi Amrullah. Dengan Mas. Jadi saya akan bertanya mengenai Pancasila sih Mas. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi bangsa kan. Mungkin yang saya tanyakan dari poin-poinnya. Jadi poin Pancasila kan ada 1 sampai 5. Mungkin boleh disebutkan poinnya Mas? Untuk poin pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Untuk poin kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ketiga adalah persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Poin kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Mas, terima kasih Mas. Jadi dari poin 1 sampai 5 itu kan ada yang namanya poin kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sih, Mas. Nah, jadi menurut Masnya sendiri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apakah sudah diterapkan sih Mas di negara kita sendiri, atau mungkin dari segi pemerintahannya atau dari sistemnya mungkin? Menurut dari pandangan saya pribadi ya, terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk segala hukum dan aturan yang ada di negara ini, dari rate 100%, mungkin Indonesia sendiri atau dari pemerintahnya sendiri hanya bisa menerapkan secara 50-50, yaitu mungkin secara 50% hukum di Indonesia menganut keadilan bagi seluruh rakyatnya, dan 50% juga mungkin hanya berpacu atau berpatokan kepada rakyat-rakyat atau emang orang-orang petinggi-petinggi negara saja. Menurut saya seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan dari poin kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya pemerintah harus sadar seluruh rakyat Indonesia adalah berbagai macam, dengan tingkat pendidikannya, dengan perekonomiannya, dan di situ juga masalah keadilan sendiri adalah sebagai dasar negara yang memang harus diterapkan agar negara kita menjadi negara yang emang adil dalam memberikan hukuman memberikan hukum atau memberikan aturan yang memang benar-benar pas kepada rakyatnya, mulai dari segi ekonomi yang paling rendah sampai yang tertinggi. Dan sejauh ini dari apa yang saya lihat dengan kacamata pribadi saya sendiri, bahwasanya hukum yang emang udah ditegakkan, hukum yang emang udah ada dan tertulis, mulai dari hukum perdata dan hukum yang lain, sejauh ini menurut pandangan saya, kenapa tadi saya menjelaskan bahwasanya itu 50-50, itu hanyalah propaganda dari setiap pandangan setiap orang. Dan menurut saya pribadi, hukum yang ada di Indonesia masih benar-benar tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Banyak petisi-petisi yang muncul dari kalangan mahasiswa atau para aktivis-aktivis di luar sana. Dan untuk hal itu yang perlu diperhatikan oleh para petinggi-petinggi dan atau politisi-politisi negara kita, itu benar-benar harus memberikan range yang emang benar-benar pas kepada seseorang yang emang melanggar hukuman yang emang udah ditetapkan oleh negara kita. Jadi contoh kasus nih, ada rakyat yang memang dikatakan rendah lah masalah perekonomian sekaligus pendidikannya, dan bahasa kasarnya gampang dibodohi oleh pihak-pihak yang emang berwenang atau memang mempunyai power di negara kita sendiri. Dan sedangkan orang-orang yang emang punya value yang emang tinggi, itu mereka benar-benar kayak perlakuan dari para pemerintah tuh tidak sama seperti itu. Jadi kenapa saya mengatakan bahwasannya hukum di Indonesia masih benar-benar harus direhabilitasi ulang, karena memang seperti itu adanya, dan banyak kasus-kasus juga yang memang masih belum benar-benar teradili secara
nyata. Contoh kasus HAM, banyak kasus HAM yang masih belum tercapai atau terrealisasi dari mungkin sekitar puluhan tahun, dan juga kasus-kasus HAM tersebut masih entah yang memang hilang dalam barang bukti atau memang yang tidak direalisasikan untuk masalah pencarian mana yang benar dan tidak. Dan yang dirugikan siapa? Ya, yang dirugikan adalah orang yang memang kehilangan, orang-orang yang tersayang terkait hak asasi manusia yang telah direnggut, yang telah diambil, seperti itu sih Mas. Dan mungkin untuk pemerintah Indonesia sendiri harus benar-benar menjadi jembatan antara negara langsung dengan rakyatnya, agar rakyat Indonesia sendiri mempunyai keadilan yang benar-benar tinggi, dan untuk masalah hukum yang berlaku itu benar-benar membuat rakyat Indonesia tidak merasa terpressure di sana. Jadi hukum Indonesia masih banyak yang melanggar karena hukum tersebut masih belum bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri, dan akhirnya dari rakyat-rakyat yang melanggar aturan mendapatkan hukuman yang memang tidak setimpal dengan apa yang dilakukan, dan itu adalah bentuk ketidakadilan yang ada di negeri ini. Mungkin itu aja sih Mas menurut saya. Oke Mas, nah, terima kasih Mas untuk jawabannya. Jadi mungkin ada harapan nggak Mas buat mungkin dari pemerintahan atau hukum-hukum, mungkin menurut Mas itu harapan kedepannya bagaimana Mas? Menurut saya pribadi, dari harapan saya untuk negeri ini, harapannya terkait masalah keadilan harus benar-benar ditegakkan tanpa memandang bulu. Mungkin itu saja sih Mas.